Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Saputra Pratama, NPM 24610140, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Mitro. Di sini saya akan menjelaskan materi yang sudah disampaikan Bapak Febrianto untuk memenuhi tugas UTS. Materi yang pertama yaitu manajemen keuangan. Pengertiannya, manajemen keuangan adalah proses merencanakan, mengorganisir, mengarahkan, dan mengendalikan kegiatan keuangan perusahaan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Selanjutnya tujuan. Tujuan utamanya adalah memaksimalkan nilai perusahaan, nilai saham atau kemakmuran pemegang saham. Tujuan pendukung, meningkatkan profit perusahaan, menjaga likuiditas, efisiensi penggunaan modal, kebutuhan investasi yang tepat. Selanjutnya fungsi. Yang pertama, keputusan investasi. Fungsi ini berkaitan dengan pemilihan proyek atau aset yang akan dibiayai perusahaan. Yang kedua, keputusan pendanaan. Fungsi ini berkaitan dengan bagaimana perusahaan memperoleh dana. Yang ketiga, kebijakan dividen. Fungsi ini menentukan apakah laba perusahaan akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen atau disimpan kembali menjadi laba ditahan untuk ekspansi. Selanjutnya peran. Manajer keuangan memiliki peran penting dalam menentukan kemana dana perusahaan dialokasikan, memilih sumber pendanaan yang tepat, mengelola arus kas, serta menjaga keseimbangan antara risiko dan keuntungan. Manajer keuangan juga membantu memastikan keputusan yang diambil memberikan dampak positif bagi kelangsungan perusahaan. Selanjutnya, hubungan manajemen keuangan dengan bidang lain. Manajemen keuangan tidak berdiri sendiri. Bidang ini terhubung dengan pemasaran, misalnya dalam penggunaan promosi, operasional misalnya pembelian bahan baku, sumber daya manusia, misalnya penggajian dan bonus, serta akuntansi, penyediaan laporan keuangan sebagai dasar analisis. Semua bagian perusahaan membutuhkan keuangan agar bisa berjalan. Tujuan perusahaan dilihat dari sudut pandang keuangan. Ada beberapa pandangan tentang tujuan perusahaan pada model lama. Fokusnya adalah profit maximization, yaitu hanya mengejar laba terbesar. Namun pandangan modern lebih menekankan value maximization, yaitu meningkatkan nilai perusahaan dalam jangka panjang. Intinya perusahaan tidak hanya memikirkan keuntungan saat ini, tetapi juga pertumbuhan dan keberlangsungan usaha di masa depan. Selanjutnya, nilai waktu uang atau time value of money. Pengertiannya, nilai waktu uang adalah konsep yang menyatakan bahwa nilai uang hari ini lebih besar daripada nilai uang yang akan diterima di masa depan. Karena uang yang dimiliki sekarang dapat diinvestasikan untuk menghasilkan keuntungan. Faktornya, inflasi, harga barang meningkat dari waktu ke waktu. Uang sekarang bisa membeli lebih banyak daripada uang masa depan. Opportunity cost, uang yang dimiliki sekarang bisa diinvestasikan dan menghasilkan keuntungan. Risiko, masa depan tidak pasti sehingga uang yang diterima nanti belum tentu sama nilainya. Yang terakhir, konsumen lebih suka konsumsi barang sekarang. Manusia cenderung memilih menerima sesuatu saat ini daripada menunggu. Selanjutnya konsep dasar PV dan FV. Future value atau FV merupakan nilai uang di masa depan. Yang kedua, artinya beberapa nilai yang dimiliki sekarang jika diinvestasikan sampai jangka waktu tertentu. Yang ketiga, present value atau PV, nilai uang saat ini, yang artinya beberapa nilai sekarang dari uang yang akan diterima di masa depan. Nilai waktu uang untuk keputusan keuangan. Konsep nilai waktu uang sering digunakan saat menilai investasi, menghitung cicilan atau pinjaman, membandingkan nilai uang sekarang dan masa depan, menentukan kelayakan proyek, dan menghitung tabungan atau deposito. Materi selanjutnya yaitu nilai waktu
Anuitas. Pengertiannya, anuitas adalah serangkaian pembayaran atau penerimaan uang yang jumlahnya sama dan terjadi secara berkala dalam jangka waktu tertentu. Contohnya, cicilan kredit, iuran bulanan, pembayaran sewa, atau penerimaan bunga setiap tahun. Jenis-jenis anuitas. Yang pertama, anuitas biasa atau ordinary annuity. Yang kedua, pembayaran dilakukan di akhir setiap periode. Yang ketiga, contoh cicilan pinjaman bank. Yang keempat, anuitas jatuh tempo atau annuity due. Yang kelima, pembayaran dilakukan di awal setiap periode. Yang keenam, contoh sewa tempat tinggal yang dibayar di awal bulan. Konsep nilai sekarang dan nilai masa depan dalam anuitas. Future value of annuity menghitung berapa nilai total pembayaran anuitas jika dikumpulkan sampai masa depan. Present value of annuity menghitung berapa nilai sekarang dari serangkaian pembayaran yang akan diterima atau dibayarkan di masa depan. Aplikasi anuitas dalam keuangan. Konsep anuitas yang sering digunakan dalam cicilan kredit kendaraan atau rumah, dana pensiun, tabungan pendidikan, investasi berkala, asuransi, dan perhitungan nilai pinjaman. Selanjutnya adalah analisis keuangan. Pengertian analisis keuangan. Analisis keuangan adalah proses menilai kondisi keuangan perusahaan dengan cara meninjau dan menginterpretasikan laporan. Pengertian analisis keuangan. Analisis keuangan adalah proses menilai kondisi keuangan perusahaan dengan cara meninjau dan menginterpretasikan laporan keuangan untuk mengetahui kinerja, kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban serta prospek ke depannya. Tujuan utamanya adalah untuk membantu pengambilan keputusan baik oleh manajer perusahaan, investor, maupun kreditur. Tujuan analisis keuangan adalah analisis keuangan dilakukan untuk menilai kesehatan dan stabilitas keuangan perusahaan, mengukur kemampuan perusahaan membayar hutang, menilai tingkat keuntungan atau profitabilitas, melihat efisiensi penggunaan aset, memprediksi pertumbuhan dan prospek usaha di masa depan. Yang terakhir, mengetahui apakah perusahaan layak diberi pinjaman atas dijadikan tempat investasi. Sumber informasi dalam analisis keuangan. Analisis keuangan utamanya menggunakan laporan keuangan, yaitu yang pertama, laporan laba rugi, menggambarkan pendapatan, biaya, dan laba perusahaan dalam satu periode. Yang kedua, neraca, menunjukkan posisi aset, kewajiban, dan ekuitas pada suatu waktu. Yang ketiga, laporan arus kas, menggambarkan arus masuk dan keluar kas dari kegiatan operasional, investasi, dan pendanaan. Yang keempat, catatan atas laporan keuangan, berisi penjelasan tambahan, kebijakan akuntansi, dan rincian angka. Pihak-pihak yang membutuhkan analisis keuangan. Analisis keuangan digunakan berbagai pihak, antara lain manajemen untuk menentukan strategi keputusan operasional, investor untuk mengetahui apakah perusahaan layak diinvestasikan, kreditur atau bank untuk menilai kemampuan perusahaan membayar hutang, pemegang saham untuk menilai tingkat pengambilan modal, pemerintah untuk kepentingan regulasi dan perpajakan. Manfaat analisis keuangan. Analisis keuangan membantu perusahaan antara lain mengenali kelemahan. Manfaat analisis keuangan. Analisis keuangan membantu perusahaan antara lain mengenali kelemahan dalam pengelolaan keuangan, meningkatkan perencanaan dan pengendalian dana, menyusun strategi pertumbuhan yang lebih tepat, meningkatkan kepercayaan investor, dan menjadi dasar untuk kebijakan keuangan masa depan. Jadi, kesimpulannya, analisis keuangan merupakan bagian penting dari manajemen keuangan yang digunakan untuk menilai kinerja dan
kesehatan perusahaan melalui interpretasi laporan keuangan. Dengan analisis tepat, perusahaan dapat memperbaiki kebijakan, menarik investor, dan meningkatkan nilai perusahaan di masa depan. Pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu yang menggambarkan kondisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan perusahaan. Laporan ini digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh manajemen, investor, kreditur, maupun pihak lain. Selanjutnya, tujuan laporan keuangan. Tujuan utama laporan keuangan adalah memberikan informasi yang relevan mengenai keuangan, hasil usaha, dan arus kas perusahaan agar pihak-pihak yang berkepentingan dapat menilai kinerja dan prospeknya di masa depan. Analisis laporan keuangan. Pengertian analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan adalah proses mengevaluasi data keuangan perusahaan untuk menilai kinerja, stabilitas, dan kemampuan perusahaan dan menghasilkan keuntungan serta memenuhi kewajibannya. Analisis laporan keuangan. Tujuan analisis laporan keuangan ini bertujuan untuk mengukur kesehatan keuangan perusahaan, menilai kemampuan perusahaan dalam membayar hutang, menilai tingkat keuntungan dan efisiensi, mengetahui perkembangan dari waktu ke waktu, dan menjadi bahan pertimbangan bagi investor dan kreditur. Yang ketiga, teknik-teknik analisis laporan keuangan. Analisis vertikal, yaitu menganalisis komposisi dalam satu laporan, misalnya bagian yang paling besar dari biaya atau aset. Yang kedua, analisis horizontal, yaitu membandingkan laporan keuangan dari beberapa periode untuk mengetahui tren kenaikan atau penurunan. Selanjutnya, analisis rasio keuangan, menggunakan perhitungan rasio tertentu untuk menilai stabilitas, profitabilitas, dan aktivitas. Yang terakhir, analisis arus kas, mengevaluasi apakah perusahaan mampu menghasilkan kas cukup untuk operasional dan kewajiban. Yang keempat, pihak yang menggunakan analisis. Analisis laporan keuangan dimanfaatkan oleh manajemen untuk perencanaan dan pengendalian, investor untuk menentukan keputusan investasi, kreditur dan bank untuk menilai kelayakan pinjaman, pemerintah untuk regulasi dan perpajakan, pemegang saham untuk menilai imbal hasil modal. Yang kelima, manfaat analisis. Dengan analisis keuangan, perusahaan dapat mengetahui kelemahan dan kekuatan finansialnya, memperbaiki strategi, meningkatkan efisiensi, dan meyakinkan pihak luar tentang kinerja perusahaan. Yang terakhir, kesimpulan. Laporan keuangan adalah sumber data, sementara analisis laporan keuangan adalah proses untuk menginterpretasikan data tersebut agar menjadi informasi yang bermanfaat. Tanpa analisis laporan keuangan hanya berupa angka-angka tanpa makna. Dengan analisis, perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan terarah. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk tugas UTS ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.